Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai SQL, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai apa itu relasi tabel. Oke, saya mau membahas video ini karena ada beberapa orang yang menanyakan kepada saya, Kak, gimana sih caranya menampilkan data dari dua tabel yang berbeda? Nah, kemudian kemarin ada yang menampilkan atau memperlihatkan sebuah query kepada saya yang dimana ternyata query select yang inner join itu artinya kita menggabungkan dua tabel, tetapi tabel tersebut harus berelasi. Nah, ternyata kalian banyak yang tidak mengerti mengenai relasi tabel. Karena itu, saya akan membahas di video kali ini mengenai relasi tabel tersebut. Nah, kalau kita search di Google, database relation itu adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi relasi tabel itu adalah hubungan antar tabel yang dimana untuk hubungannya tersebut itu yang menentukan adalah kondisi tabel tersebut dan juga dari kemauan kita. Jadi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data atau menampilkan data ke dalam aplikasi yang kita buat. Oke, fungsi relasi. Apa sih fungsi relasi itu? Yang pertama, dia itu bisa memudahkan programmer dalam mengolah data, menampilkan data ke dalam aplikasi. Itu yang kedua, dia itu bisa mencegah namanya redundancy. Redundancy itu adalah menyimpan data secara berulang. Dan yang ketiga, relasi itu berkaitan dengan teknik normalisasi. Nah, apa itu teknik normalisasi? Itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, silahkan klik link di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya, inti dari video ini yaitu bagaimana sih cara merelasikan tabel. Nah, jadi relasi itu ada 3 jenis ya. Yang pertama, relasi one-to-one. Yang kedua, relasi one-to-many. Dan yang ketiga adalah relasi many-to-many. Ketiga ini kita akan bahas satu-satu. Oke, untuk pertama yaitu relasi one-to-one. Jadi relasi one-to-one itu apa? Itu relasi dua tabel yang dimana hanya memiliki satu data di dalam tabel tersebut. Jadi misalnya dosen dan jurusan. Jadi logikanya satu dosen, yaitu dosen A gitu misalkan, dia mengajar di jurusan teknik informatika. Nah, jadi satu dosen memiliki satu jurusan, yaitu satu dosen mengajar di satu jurusan. Contohnya lagi yaitu mahasiswa dan agama. Jadi, satu mahasiswa pasti memiliki satu agama, kan? Jadi, misalkan mahasiswa A agamanya adalah agama Islam, atau mahasiswa B agamanya adalah Katolik, atau mahasiswa C agamanya adalah agama Hindu. Jadi, satu mahasiswa hanya memiliki satu agama. Nah, pertanyaannya, apakah relasi one-to-one itu perlu? Jadi saya berikan contoh seperti ini ya. Jadi kan saya sudah mengatakan bahwa relasi one-to-one itu adalah relasi yang hanya memiliki satu relasi data di dalam tabel lain. Nah, kalau misalkan seperti itu, kenapa tidak kita buat yang contohnya tadi ya, dosen dan jurusan, kenapa nggak kita buat nama jurusan itu kolomnya berada di tabel dosen seperti ini. Jadi misalkan dosen A, ternyata dia adalah jurusannya TI. Selesai. Jadi nggak usah ada relasi one-to-one. Kenapa seperti itu ya? Karena itu hanya akan membuang-buang memori yang ada di database kalian. Untuk apa dibuatkan tabel lagi? Kalau sebenarnya kita buatkan kolom pun bisa. Itu misalkan tadi mahasiswa dan agama. Kenapa nggak nama agama, kolomnya kita bawa ke tabel mahasiswa. Jadi mahasiswa A agamanya ini, mahasiswa B agamanya ini. Jadi daripada kita membuat tabel baru, lebih mending kita membuat kolom baru. Toh kalau misalkan kita buat tabel baru, kalau misalkan contohnya yang jurusan itu paling isinya cuma ID dan nama jurusan. Kemudian kalau agama juga ID dan nama agama. Contoh yang tidak menutup kemungkinan untuk kita menggunakan relasi one-to-one itu adalah ketika jurusannya itu banyak. Nah, kalau kita buat dia di dalam enum seperti ini ya, ini kan tipe datanya enum nih.
tipe data enum ini dia kayak drop down. Nah, kalau jurusannya dia lebih dari 100, itu misalnya, makanya kita akan membuat di sini itu list menunya itu ada 100. Atau enumnya ini ada 100 data lebih. Dan kalau misalkan kita buat dia enum seperti ini, kita tidak bisa menampilkannya ke dalam dalam aplikasi itu dengan menggunakan select, nggak bisa. Jadi select drop down itu ya. Jadi misalkan dosen A, terus kita memilih dia jurusan apa, tapi kita menggunakan tipe data select, input data select itu nggak bisa. Kalau misalkan dia dalam bentuk kolom dan dia enum seperti ini. Jadi kita harus membuat dia line tabel, baru kita bisa membuat dia secara enum. Kenapa nggak bisa? Kalau misalkan kita select, tapi datanya itu dari sini ya, kolomnya ini. Kalau misalkan ada TI yang ternyata dosen B juga TI, maka dia akan menampilkan TI gitu banyak. Padahal seharusnya TI itu ditampilkan sekali saja. Nah, itu salah satu fungsi dari one-to-one itu. Kalau nama jurusan kita buat secara manual, kalau ada penambahan jurusan lagi, tentu kita akan membutuhkan programmer lagi. Nah, kalau kita buat di beda tabel, kita perlu programmer lagi. Kita tinggal input saja datanya di dalam database. Misalkan tabel jurusan, oh ternyata ada nama jurusan baru. Kita tinggal input nama jurusannya, di drop down-nya bisa langsung muncul. Kalau misalkan kita buat drop down manual, berarti kita menambahkan decodingannya. Satu menu itu ya bisa dimiliki oleh banyak user. Jadi satu menu bisa dimiliki oleh banyak user. Dan satu user bisa memiliki banyak menu. Jadi relasi one to many itu adalah satu subjek bisa memiliki banyak objek. Kalau relasi one to one itu kan berarti satu subjek bisa memiliki satu objek. Kalau one to many, one to many, one satu, many itu banyak, berarti satu subjek bisa memiliki banyak objek. Kemudian contohnya lagi one to many, karyawan dan gaji. Jadi tabel karyawan dan tabel gaji. Jadi satu karyawan itu bisa memiliki banyak gaji. Kenapa bisa memiliki banyak gaji? Ya gaji bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Nggak mungkin dong dia digaji sekali. Nah, kemudian satu gaji itu bisa dimiliki oleh banyak karyawan. Jadi gaji bisa dimiliki oleh banyak karyawan. Jadi kalian paham ya mengenai one to many ini. Dan kemudian biasanya relasi one to many itu kita membutuhkan tabel pihak ketiga. Jadi contoh ya, tabel user dan tabel menu. Tadi saya katakan relasinya adalah one to many. Begitu juga sebaliknya, menu user itu one to many, user ke menu itu one to many. Tetapi kita tidak bisa meletakkan data di tabel user, misalkan ID-nya di dalam tabel menu sebagai relasinya atau sebagai penghubungnya, atau kita meletakkan ID menu di dalam tabel user. Kenapa? Karena mereka ini kan sama-sama data master. Data master itu tabel user, namanya juga tabel user, berarti fungsinya untuk menyimpan detail user. Kemudian tabel menu, fungsinya untuk menyimpan detail menu. Nggak mungkin tiba-tiba ada di tabel menu ada usernya, atau di tabel user ada menunya. Nah, dalam kasus seperti ini kita membutuhkan tabel pihak ketiga, yaitu namanya adalah misalnya tabel hak akses, yang dimana dia akan menghubungkan atau menyimpan detail dari si user dan si menu. Jadi tabel hak akses, user itu memiliki hak akses menu yang mana saja sih? Itu akan tersimpan di sini. Atau menu ini bisa diakses oleh user yang mana saja sih? Itu tersimpan di tabel hak akses. Atau bisa dikatakan hak akses ini adalah detail dari data si tabel, hubungan data si tabel user dan si tabel menu. Jadi sekarang gini, relasi yang ketiga yaitu many to many. Misalnya, tabel hak akses M ini saya hilangkan. Tadi kan saya katakan tabel user dan tabel menu itu bisa jadi dia relasinya one to many. Tapi kalau misalkan kita hilangkan hak akses M-nya yang tadi, antara tabel user dan tabel menu, itu tidak jadi
one to many, tapi jadinya many to many. Kenapa? Karena saya kasih contoh gini ya. Jadi misalkan hubungan antara tabel menu dan tabel user, itu misalkan ID usernya kita letakkan di ID menunya kita letakkan di tabel user. Seperti itu. Kemudian kita input data di tabel user. Kodenya sekian, nama sekian, alamat, nomor HP, bla 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 bla. Kemudian ID menunya adalah ID menu 1. Karena si user ini memiliki 3 menu yang bisa diakses, kemudian kita input lagi. Kode user yang sama, nama user yang sama, dengan data yang sama untuk usernya, kemudian hanya beda di ID menu saja, misalkan ID menu 2. Dan kalau ada lagi, berarti kita akan melakukan redundancy data. Yang dimana sebenarnya datanya bisa kita inputkan sekali. Tetapi kita baru inputkan berulang kali, hanya saja yang beda hanya di ID menunya saja. Atau sebaliknya, ID user ini kita letakkan di tabel menu. Jadi kita inputkan nama menu ya, nama menu, status aktifnya, nama linknya, ikonnya yang mana, kemudian itu dimiliki oleh user A gitu misalkan. Nah ternyata ada lagi di menu yang sama, tapi yang memiliki adalah user B atau dimiliki juga aksesnya oleh user B. Kan tentu akan terjadi redundancy juga dong. Padahal seharusnya kita bisa menginput datanya sekali, kemudian kita letakkan detailnya di sini. Jadi akan ada hubungan dari hak akses M dan tabel menu, ID-nya di sini, kemudian hak akses dan tabel user, ID-nya sini. Jadi ada hubungan one to many, one to many. Jadi kesimpulannya adalah biasanya rancangan database hasil akhir relasi antar tabelnya itu adalah one to many, bukan one to one, bukan many to many. Kalau itu masih terjadi, itu biasanya kita harus menormalisasi lagi tabel tersebut sehingga hasil akhirnya adalah one to many. Tetapi ada kasus juga yang tidak menutup kemungkinan kita untuk melakukan relasi one to one ataupun many to many. Kenapa? Kadangkala ya, programmer itu akan melanggar aturan database seperti one to one atau many to many tersebut untuk membuat mereka bisa atau untuk menunjang aplikasi atau fitur yang mereka buat. Kayak misalkan mereka kesusahan dalam select data ataupun mau input data ataupun update data yang membuat mereka harus melanggar aturan database tersebut. Kemudian memang untuk merelasi sebuah tabel itu tidak semudah apa yang saya katakan tadi. Itu tentu kita harus melakukan analisis berulang kali supaya menjadi relasi yang benar-benar oke. Atau kita harus melakukan normalisasi berulang kali supaya data yang ada di dalam tabel atau relasi antar tabel database itu menjadi oke atau bagus. Dengan adanya relasi ini, tentu ketika mau select inner join itu gampang ya. Jadi misalkan kita mau menampilkan nama user, itu bisa mengakses menu yang mana aja sih? Ya tentu kita akan select inner join antara tabel user, hak akses menu, dan tabel B. Kenapa hak akses menu ini ikut? Karena hak akses menu ini ada atau menyimpan hubungan dari user dan menu. Gitu. Jadi ada pihak ketiga. Bukan pihak ketiga kayak perselingkuhan ya, beda urusan. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai relasi tabel. Ini memang penjelasan sedikit ya yang bisa saya berikan. Kalau kalian masih tidak mengerti, itu kalian bisa search di internet banyak sekali mengenai relasi tabel. Caranya untuk bisa itu adalah belajar. Practice, practice, and practice. Jika sudah seperti itu, saya yakin kita semua pasti akan bisa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.